Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pembelajaran IPA di SD atau MI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini, kita akan membahas pembelajaran tentang panas dan perpindahannya. Sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, kepada teman-teman silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian suhu. Suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Untuk secara pasti mengukur panas dinginnya suatu benda, kita membutuhkan suatu besaran yang bisa diukur dengan alat ukur baku. Kenapa kita memerlukan alat ukur baku? Karena tentu saja tangan kita tidak akan dapat mengukur panas dinginnya suatu benda dengan tepat. Dan alat ukur tersebut disebut dengan termometer. Adapun satuan untuk suhu yaitu Celcius, Kelvin, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat pindah karena adanya perbedaan suhu. Secara alamiah, kalor atau panas berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah. Adapun satuan untuk menyatakan panas adalah joule atau bisa juga kalori. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang suhu dan kalor. Yang pertama, hal-hal yang perlu kita ketahui tentang suhu ada dua. Satu, suhu dapat menunjukkan energi tiap partikel penyusun suatu benda. Yang kedua, suhu tinggi dapat diartikan benda tersebut cukup panas dan suhu rendah dapat diartikan benda tersebut cukup dingin. Yang kedua, hal-hal yang harus kita ketahui tentang kalor. Yang pertama, kalor atau panas mengalir dari suhu yang tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Yang kedua, kalor dapat dilepas maupun diterima kepada suatu benda. Sebagai contoh, benda membeku karena melepas energi kalor dan benda mencair karena menerima energi kalor. Perpindahan kalor di sekitar kita. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Contohnya yang terjadi di sekitar kita, misalnya di saat kita membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, maka lama-kelamaan ujung sendok yang kita pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, perpindahan kalor atau panas secara konveksi, yaitu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Peristiwa konveksi yang terjadi di sekitar kita, misalnya merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas, sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Dan yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa yang terjadi di sekitar kita, misalnya sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup. Pengaruh kalor terhadap kehidupan. Kalor merupakan bentuk energi panas yang mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dengan demikian, kalor yang diberikan pada sebuah benda akan dapat mengubah suhu maupun wujud benda tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali energi yang terbuang sebagai panas. Seperti jika kita menyalakan televisi, akan dihasilkan panas jika dibiarkan menyala sedemikian lama. Panas ini merupakan energi yang seringkali terbuang dan tidak bisa dimanfaatkan.
Sebenarnya, energi panas sudah sejak lama bisa diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan mesin kalor seperti pada PLTU, di mana energi panas digunakan untuk menguapkan air sehingga uap air menggerakkan turbin dan turbin memutar generator untuk menghasilkan listrik. Setelah terpakai uap air, harus didinginkan di kondenser agar berubah menjadi air dalam bentuk cair lagi agar siklus dapat dilanjutkan kembali. Contoh pengaruh kalor terhadap kehidupan yaitu yang pertama setrika. Setrika terbuat dari logam yang bersifat konduktor yang dapat memindahkan kalor secara konduksi ke pakaian yang sedang disetrika. Adapun pegangan setrika terbuat dari bahan yang bersifat isolator. Nah, sebelumnya, apa itu konduktor dan isolator? Konduktor adalah benda-benda yang bisa menghantar panas dengan baik dan cepat. Sedangkan isolator, benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas secara cepat dan baik. Yang kedua yaitu panci masak. Panci masak terbuat dari bahan konduktor yang bagian luarnya mengkilap. Hal ini untuk mengurangi pancaran kalor. Adapun pegangan panci terbuat dari bahan yang bersifat isolator untuk menahan panas. Nah, yang selanjutnya yaitu proses pembuatan garam. Proses pembuatan garam sangat dibutuhkan sinar matahari karena sinar matahari membantu proses pembekuan air laut. Proses ini disebut dengan proses penyulingan. Biasanya, jika cuaca musim penghujan, maka proses penyulingan garam akan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi, proses penyulingan sangat membutuhkan kalor atau panas yang cukup banyak. Yang terakhir yaitu proses penguapan. Proses penguapan pada pengeringan pakaian. Proses pengeringan pakaian sangat dibutuhkan adalah kalor ataupun terik matahari. Karena dengan adanya panas akan membantu kita untuk mempercepat pengeringan pakaian yang sedang kita jemur. Dengan demikian, ini sangat membantu kegiatan kita dalam sehari-hari. Kesimpulannya, suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Suhu memiliki alat ukur yaitu termometer. Dan termometer memiliki satuan yaitu satuan Celcius yang dari 0 sampai 100 dan Reaumur dari 0 sampai 80 dan Fahrenheit dari 32 sampai 212 dan Kelvin dari 273 sampai 373. Sedangkan kalor adalah suatu bentuk energi yang secara alamiah dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah saat bersentuhan. Benda yang menerima kalor, suhunya naik atau wujud bendanya berubah. Sedangkan benda yang melepas kalor, suhunya turun atau wujudnya berubah. Perpindahan kalor memiliki beberapa cara, yaitu cara konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, dan radiasi atau pancaran. Cara konduksi adalah perpindahan kalor secara merambat, tanpa berpindahnya zat perantara. Konduksi dapat terjadi pada benda padat. Contohnya, ketika kita membakar ujung besi dan ujung besi yang lain akan terasa panas. Dan konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara yang diikuti aliran zat perantaranya. Contohnya, ketika kita memanaskan air atau memasak air di dalam kompor, air tersebut akan mendidih. Dan didihan air tersebutlah yang disebut konveksi. Sedangkan cara radiasi adalah perpindahan kalor dengan cara memancar dan terjadinya tanpa zat perantara. Contohnya panas matahari dan panasnya api. Dan ada benda-benda yang dapat menghantarkan kalor atau panas, dan juga ada benda-benda yang tidak dapat menghantarkan kalor atau panas, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor ini benda-benda yang dapat menghantarkan panas, contohnya besi, tembaga, aluminium, perak, dan lain-lain. Sedangkan isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau kalor, contohnya karet, plastik, kertas, kayu, dan lain-lain.
Dan kalor ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika kita mau menggosok pakaian dengan setrika, dan itu akan membutuhkan energi kalor atau panas. Dan juga ketika kita mau memasak. Cukup sekian pembahasan di video ini yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.